Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Febrinawati dengan nomor BP 1911111036, Teknik Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel, query, dan makro pada MX Access. Dan kesempatan kali ini saya juga akan menampilkan MX Access yang kita buat dengan menggunakan VB. Yang pertama yaitu, jalankan Microsoft Access, pilih blank database, dan klik create untuk membuat nama database baru, seperti yang kita inginkan. Yang kedua, pilih view dan klik design view. Lalu, simpan dengan nama data peminjaman. Di sini tidak boleh menggunakan spasi ya. Kemudian, isi file name dan data type seperti gambar di bawah ini. Lalu, klik dengan ikon view. Atur type data dengan data yang dimasukkan seperti nama peminjaman adalah teks. Isi tabel data peminjaman dengan data yang sudah dibagikan ya. Yang keenam, untuk membuat tabel kedua, klik menu create, kemudian pilih tabel. Langkah yang ketujuh yaitu, lalu klik view dan pilih design now. Yang kedelapan, lalu simpan save tabel dengan nama data barang seperti gambar berikut. Yang kesembilan, isi file name seperti gambar di bawah ini. Lalu pet baris ketersediaan, pilih data type, lookup wizard. Langkah selanjutnya yaitu, pilih option kedua, lalu klik next. Pada kol baris, pertama ketik kata tersedia, dan pada baris kedua, ketik kata tidak tersedia, lalu klik next. Kemudian klik finish. Kemudian simpan tabel. Klik view, lalu entrykan pada seperti di bawah ini. Pilih menu create, kemudian klik query design seperti di bawah ini. Pilih data peminjaman, lalu add, dan pilih data barang, lalu add. Double-kan klik pada masing-masing file name yang terdapat pada kedua tabel, kecuali nama barang. Kecuali nama barang pada tabel, data barang, kemudian hubungkan garis pada data peminjam terhadap data barang dengan cara di drag. Apabila telah ada tanda garis, lalu klik run. Kemudian klik finish. Kemudian simpan tabel. Klik view, lalu entrykan data seperti di bawah ini. Pilih menu create, kemudian klik query design seperti di bawah ini. Pilih data peminjam, lalu add, dan pilih data barang, lalu add. Kemudian double-kan klik pada masing-masing file name yang terdapat pada kedua tabel, kecuali nama barang pada tabel dan data barang, lalu hubungkan garis pada data peminjam terhadap data barang dengan cara di drag. Apabila telah ada tanda garis, lalu klik run. Hasil query, kemudian simpan dengan nama query 1, lalu klik OK. Klik menu create, lalu pilih from seperti di bawah ini. Kemudian klik loan, save dengan save as from 1. Kemudian klik OK. Kemudian pilih view dan kemudian klik design view. Lalu
drag ke bawah garis pada From Footer dan klik button. Pada From Footer, drag sebuah kotak, kemudian akan muncul sebuah kotak dialog. Kemudian pilih data Goris, record navigation, dan action go to next record. Kemudian itu klik next. Klik text, kemudian ubah menjadi selanjutnya. Next, kemudian finish. Klik button dan drag kotak pada From Footer seperti langkah sebelumnya. Pada kategoris, pilih record navigation dan action go to previous record, klik next. Kemudian pilih teks dan ubah teks menjadi sebelumnya. Klik next, lalu finish. Klik button, lalu drag kotak pada From Footer. Lalu, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Pilih kategoris Record Operation dan Action Print Record dan klik Next. Klik teks, kemudian ubah teks menjadi print. Kemudian klik Next, kemudian Finish. Kemudian klik button dan drag kotak pada From Footer. Setelah itu, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Pilih kategoris Application dan Action. Quit Application, lalu Next. Klik teks, kemudian ubah teks menjadi keluar, lalu next dan finish. Pilih tombol combo box, kemudian From Footer, maka akan muncul kotak dialog. Lalu, pilih opsi ketiga, klik Next. Pindahkan nama alat ke Select Fields, kemudian klik Next. Kemudian klik Finish. Kemudian muncul hasil QWERTY. Lalu klik menu Create, kemudian pilih Makro. Untuk mengisi file argumen untuk kondisi yang tersedia pada bagian action argumen yang terletak pada bagian isi.
Kemudian simpan makro dengan nama makron, lalu klik OK. Buka From Pilih, View dan klik Design View. Pilih dan klik Button. Kemudian drag kotak pada From Footer, maka akan muncul kotak dialog seperti yang Anda lihat di layar komputer. Kemudian kita next. Lalu inilah hasil yang kita capai. Pilih Pictures lalu klik Finish. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan database dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access ke Visual Basic. Berikut adalah langkah-langkahnya. Berdasarkan praktikum yang kita lakukan, untuk melihat database kita yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Access. Langkah yang pertama yaitu klik aplikasi Microsoft Access yang bagian Start. Kemudian klik All Program. Kemudian pada Microsoft Office klik Microsoft Access 2010. Akan muncul tampilan seperti di atas. Microsoft Access ini akan kita hubungkan dengan data Visual Basic 6.0. Visual Basic 6.0 ini adalah program lama yang tidak bisa kita menginforkannya. Ke program yang baru. Jika kita masih ingin menggunakan Visual Basic 6.0 ini, kita harus mengubah aksesnya yaitu ke tahun 2002 sampai 2003. Caranya yaitu pilih option. Setelah kita pilih option, akan muncul pada gambar seperti pada gambar di atas. Kemudian klik menu general. Kemudian pada submenu kita potong database yang ingin kita imporkan. Database yang kita gantikan dengan the file data.
Microsoft Access yang tadi 2007 kemudian kita ubah menjadi Microsoft Access 2002 dan 2003. Kemudian kita klik OK. Lalu kita kembali kepada menu awal tadi dan kita pilih blank database. Ganti from database-nya dengan file name. Kemudian klik create. Pada saat ini kita disuruh untuk menunggu beberapa saat untuk mengakses Microsoft Access ini karena proses pengubahan dari Microsoft Access 2007 ke Microsoft Access 2002-2003. Dan pada bagian tabel maka akan muncul save as tabel name, di mana kita akan membuat nama tabel ini seperti yang sebelumnya. Pada pemberian nama tabel, kita tidak boleh menggunakan spasi. Di sini kita menggunakan underscore. Karena pada saat database kita tidak bisa mengakses nama tabel yang menggunakan spasi. Selanjutnya adalah kita membaca isi-isi tabel. Kita membaca seluruh struktur yang ada pada tabel yang terdiri dari file name dan database. Data type untuk kode buku yang akan kita ganti dengan bacaan teks. Begitu juga dengan judul, nama penerbit, dan lain-lain. Tetapi pada file lemari, data type-nya kita ganti dengan lookup. Kita disuruh untuk memilih I will type. Kemudian kita klik next. Kemudian kita isi tabel dengan angka 1 sampai 6. Kemudian klik next. Dengan syarat nama lookup-nya tetap lemari. Kemudian kita klik finish. Pada tabel rak-nya kita tetap menggunakan nama lookup query zone. Kita memilih I will type. The values that I want. Lalu klik next. Kemudian kita disuruh mengisi kolom dengan angka 1 sampai 5. Kemudian kita klik next lagi. Nama rak-nya kita tetap lookup wizard. Setelah selesai, kita klik view. Kemudian akan muncul tabel kita klik next. Setelah kita klik next, akan terbentuk gambar pada tabel di atas. Kemudian kita isi tabel. Isi masing-masing file record dengan sesuai yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu membuat aplikasi menggunakan Visual Basic 6.0. Yang pertama yaitu kita membuka Visual Basic 6.0. Klik tombol start pada aplikasi tersebut. Akan tampil pada gambar di atas.
teks pada text box ini. Kita buat teks sebanyak label. Kemudian klik from pada drag. Setelah itu, kita disuruh untuk mengubah nama label sesuai option kita. Langkah selanjutnya yaitu membuat tone. Kita klik comment button, kemudian pada toolbox klik dan drag pada from. Maka setelah itu akan muncul sejenis tombol. Kita disuruh untuk mengubah tombol dengan add. Kemudian lakukan hal yang akan kita delete. Upload, refresh, dan close. Untuk menggabungkan Visual Basic ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access, dapat kita gunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan ADOC. Dengan cara hal pertama yang kita gunakan adalah klik tombol toolbox, lalu pilih component, maka akan muncul tombol komponennya. Kemudian pilih menu kontrol, lalu kita beri tanda centang pada tabel berikut. Kemudian kita klik OK, dia akan otomatis. Lalu kita klik kanan pada ADODC. Kemudian kita pilih bagian properties. Maka akan muncul kotak dialog properties seperti gambar di atas. Langkah selanjutnya yaitu klik connection. Kemudian kita klik browse. Jika database-nya telah muncul, kemudian kita pilih kotak database yang ingin kita gunakan. Untuk datanya, kita harus mencoba test connection-nya. Maka ketika kita klik test connection, akan muncul pesan bahwa test connection-nya sudah aktif. Kemudian kita klik OK sampai muncul properties-nya. Setelah itu kita pilih record sort-nya. Pilih 2, add comment tabel. Pada komen type dan tabel buku, kita ubah namanya, kemudian klik OK. Lalu klik salah satu text box-nya. Misalnya text box-nya yaitu text box buku, kode buku. Pilih edit satunya pada data source dan data file, akan muncul pilihan file name-nya. Kemudian lakukan hal yang sama yaitu text box seperti judul, nama pengarang, tahun penerbit, dan close-nya. Langkah selanjutnya yaitu membuat coding untuk masing-masing komen button. Hal pertama yang kita lakukan adalah klik 2 kali pada salah satu komen button, kemudian kita add atau ditambahkan. Jika sudah selesai mengcoding, kemudian kita akan klik tombol start pada menu standar. Maka secara otomatis from akan tampil dengan berbentuk aplikasi yang kita inginkan. Jika tombol add kita tekan, maka akan otomatis from kosong yang akan dapat kita isi kembali. Dan jika tombol close kita tekan, maka kotak dialog attachment dengan pilihan yes or no. Jika kita pilih yes, maka otomatis akan juga keluar dari form. Jika kita klik no, maka kita akan tetap berada di dalam form tersebut yang sedang berjalan. Dan untuk cara mengganti equipment-nya, yaitu kita akan menggantikan dengan cara menggantikan equipment-nya itu. Dan jika kita ingin menggantikan font style list-nya, maka kita akan menekan bagian font tersebut. Dan cara untuk menyimpan project tersebut adalah dengan cara menekan project tersebut dengan save as. Sedangkan dengan cara menyimpan font adalah dengan cara memilih data barang as. Dan jika
kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.